Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Bu Mala. Selamat menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1, diriku. Kemudian kita akan belajar subtema 1, yaitu tentang aku dan teman baru. Nah, sebelum mulai belajar, anak-anak, siapkan buku tema anak-anak yang ada di rumah. Kemudian, siapkan kertas atau buku tulis, pensil, dan penghapus. Untuk apa? Nanti ada latihan soal. Jadi, Bu Mala akan memberikan penjelasan tentang materi hari ini. Kemudian ada latihan soal. Latihan soal itu nanti anak-anak bisa menulis jawabannya saja. Paham? Silahkan siapkan alat tulisnya dulu. Sudah siap? Mari kita belajar. Teman baru. Siti senang sekali hari ini hari pertama Siti bersekolah. Siti akan bertemu dengan teman baru. Siti siap pergi ke sekolah. Siti memberi salam kepada orang tuanya. Nah, siapa yang berangkat sekolah, setiap berangkat sekolah berpamitan, memberi salam kepada orang tua. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak Bu Mala pada pintar, selalu berpamitan dan memberi salam kepada orang tua ya sebelum berangkat. Kemudian setelah sampai sekolah, ini ada Siti dan teman-temannya. Siti memberi salam kepada ibu guru yang sudah menyambut Siti dan teman-temannya di depan kelas. Kemudian Siti memberi senyum kepada ibu guru dan kepada teman baru Siti. Siti dan teman-teman berdoa sebelum belajar. Jadi sebelum belajar, seperti kita tadi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran saat belajar. Kemudian saat pulang sekolah mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman. Berangkat sekolah, bertemu dengan orang tua, berpamitan kepada orang tua. Saat pulang sekolah, kita juga harus mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman. Kemudian, sekarang anak-anak perhatikan soal, latihan soal yang ada di bawah ini akan Bu Mala bacakan, yaitu mulai dari latihan soal
PPKN. Anak-anak hanya menuliskan jawabannya saja. Misalnya, nomor 1. Diperhatikan soalnya. Sebelum pergi ke sekolah, kita sebaiknya, kalau kita sebelum pergi ke sekolah, alangkah baiknya kita harus apa? Seperti Siti tadi. A. Marah-marah. B. Menangis. C. Berpamitan. Coba anak-anak bisa menuliskan huruf A, B, atau C. Sebelum pergi ke sekolah, sebaiknya kita ngapain anak-anak? Apakah A. Kita harus marah-marah, atau B. Kita harus menangis, atau C. Kita harus berpamitan? Nah, lanjut nomor 2. Di sekolah kita mendapatkan banyak teman. Jika kita mempunyai banyak teman, apa yang kita rasakan saat kita mempunyai banyak teman? Kita merasakan apa? Coba anak-anak bisa dipilih A, B, atau C. Yang A, anak-anak merasa senang. Yang B, anak-anak merasa sedih. Yang C, anak-anak tidak suka. Jadi kalau bertemu dengan teman yang banyak sekali, apa yang anak-anak rasakan? A. Senang. B. Sedih. C. Tidak suka. Jadi anak-anak bisa menuliskan A, B, atau C saja. Sudah? Kalau sudah, lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Berkenalan dengan teman baru. Nah, pasti anak-anak setelah masuk sekolah di sekolah yang baru mempunyai teman-teman yang baru. Ada juga ini tadi Siti yang berangkat sekolah sangat senang sekali karena mau bertemu dengan teman barunya. Nah, mari kita berkenalan dengan teman-teman Siti dan Lani. Nah, di situ ada Lani yang menggunakan pita pink, jepit pink, yang melambaikan tangan. Coba anak-anak perhatikan, ini namanya Lani. Lani berkenalan dengan mengucapkan namaku Lani. Aku mempunyai teman baru. Nah, di sini Lani mau memperkenalkan. Lani mempunyai teman baru. Siapa saja teman Lani? Di sini ternyata ada beberapa teman Lani, yaitu perempuan dan laki-laki. Siapa saja yang menggunakan apa ini? Bandana warna hijau. Bandana itu yang dipakai perempuan di atas rambutnya ini. Ini namanya D-A-Y-U. Dayu. Kemudian yang menggunakan hijab, jilbab atau kerudung ini bernama S-I-T-I. Siti. Kemudian yang rambutnya apa ini? Keriting ya. Keriting dan kulitnya agak gelap bernama E-D-O. Siapa? Edo. Kemudian yang kulitnya putih bernama B-E-N-I. Beni. Kemudian yang menggunakan kacamata bernama
U, D, I, N. Udin. Nah, itu jadi ada beberapa teman Lani. Bermain sambil mengenal teman baru. Jadi, ada hal-hal yang perlu anak-anak perhatikan saat berkenalan dengan teman baru. Yang pertama, anak-anak harus dengan menggunakan bahasa dan sikap yang sopan dan santun. Anak-anak harus ramah. Masa mau berkenalan anak-anak sambil marah, teman barunya pasti takut. Jadi anak-anak harus ramah dan menyapanya juga harus dengan lemah lembut. Seperti tadi saat Lani berkenalan, namaku Lani. Nah, itu kan bisa kalian contoh. Lani menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, memperhatikan saat teman berbicara. Jadi saat kalian mendengarkan teman kalian berbicara atau memperkenalkan diri, kalian memperhatikan supaya tidak keliru namanya. Yang pakai jilbab namanya Siti, nanti jadi namanya Dayu kalau kalian tidak memperhatikan. Kemudian yang ketiga, menghargai perbedaan antar teman. Seperti tadi, teman-teman Lani ada yang berkulit gelap, ada yang berkulit putih, ada yang menggunakan kacamata, ada yang menggunakan bandana, dan ada juga yang menggunakan kacamata. Tapi mereka selalu rukun dan tidak membeda-bedakan antar teman yang satu dengan teman yang lainnya. Sekarang kita akan mengenal huruf. Pasti anak-anak sudah hafal dan mengenal huruf A sampai Z. Ada huruf apa saja di A sampai Z? Yang pertama, dari yang paling awal itu adalah huruf A. Kemudian B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Insya Allah anak-anak Bulala pintar semua dan sudah hafal huruf A sampai Z. Bermain mengenal huruf. Nah, tadi kalian sudah berkenalan dengan teman-teman Lani ya. Ada beberapa teman Lani. Coba sekarang huruf apa yang hilang? Anak-anak bisa belajar memasangkan huruf yang hilang. Kalau tadi teman Lani itu yang depannya huruf S, kira-kira siapa ya yang menggunakan jilbab atau kerudung yang paling depan ini? Namanya tadi siapa? Yang menggunakan huruf awalan S? Siti. Iya, benar sekali, tepat. S. Jadi huruf keduanya adalah huruf apa? I. Terus T, I. Jadi anak-anak di sini bisa mengisi dengan huruf yang ada di sampingnya ini. S, I, T, I. Jadi di sini diisi huruf I, di sini juga huruf I. Kemudian di sini tadi teman Lani yang berkulit putih
itu namanya siapa? Benny. Jadi huruf pertamanya itu ada huruf B, berarti huruf keduanya adalah huruf E. Kalian bisa ngambil di sini, dimasukkan ke sini. B, E, N, kemudian kurang huruf apa lagi yang hilang kalau mau menulis Benny? Huruf I. B, E, N, I. Ya, seperti itu ya. B, E dimasukkan, ditulis E, kemudian I. Jadi bisa dibaca Benny. Sekarang anak-anak siapkan buku tulis dan pensilnya lagi. Kita akan mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia. Kalau tadi sudah mengerjakan PPKN, sekarang bahasa Indonesia. Siapkan alat tulisnya. Nomor 1. Isilah huruf yang hilang sesuai urutannya. Tadi kita sudah belajar menghafal huruf A sampai dengan Z. Jadi, kalau huruf pertama itu A, huruf kedua B, huruf ketiga adalah huruf. Nah, anak-anak bisa menulis huruf apa setelah huruf B? Silahkan ditulis di buku anak-anak. Sudah? Kalau sudah, habis A, B terus huruf apa diisi, kemudian D. Habis D adalah huruf apa? Silahkan ditulis ya. Sudah? Nomor 2. Anak-anak menyusun seperti tadi huruf yang hilang. Kalau di sini anak-anak suruh menyusun, coba dilihat huruf depannya. Tadi teman Lani yang huruf depannya S siapa ya? Nah, kita susun bersama. A. Coba dilihat apakah benar huruf depannya itu I yang ada warna merahnya. Kemudian T, S, I. Apa ada teman Lani yang namanya Itzi? Sekarang yang B, depannya S, kemudian I, T, I. Siti. Apakah ada teman Lani yang bernama Siti? Yang C, T, I, S, I. Tisi. Apakah ada teman Lani yang bernama Tisi? Nah, coba anak-anak yang benar jawabannya yang mana ya? A. Itzi. B. Siti. C. Tisi. Silahkan ditulis jawabannya A, B, atau C. Di sini ada gambar namaku, anak yang sedang perkenalan seperti tadi ya. Namaku Siti. Pada gambar di samping, pertanyaan yang tepat adalah jika seperti tadi Lani berkenalan, itu menjawabnya bagaimana dan pertanyaannya bagaimana. Kalau di gambar di samping menjawabnya namaku Siti, berarti pertanyaan yang tepat adalah A. Siapa namamu? B. Di mana rumahmu? C. Apa kesukaanmu? Jadi kalau
ada yang menjawab namaku Siti. Berarti yang bertanya adalah bagaimana? A. Siapa namamu? B. Di mana rumahmu? C. Apa kesukaanmu? Nah, sudah? Kalau sudah selesai mengerjakan, kita lanjut ke berikutnya. Nah, anak-anak berkenalan bisa sambil bernyanyi loh. Di sini ada lagu Siapa Namamu. Lagu Siapa Namamu itu ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, sekarang kita akan belajar sambil bernyanyi. Coba dengarkan lagu yang Bu Mala putar ini ya. Nah, tadi ada lagu Siapakah Namamu. Itu perkenalan dengan perbedaan suara yang dimiliki oleh berbagai teman. Jadi walaupun berbeda-beda, kita harus tetap rukun, tidak boleh saling mengejek. Terus lanjut. Latihan soal yang selanjutnya adalah SBDP. Latihan soal SBDP, coba anak-anak perhatikan nomor 1. Nah, tadi Bu Mala sudah jelaskan, lagu Siapa Namamu adalah dikarang itu diciptakan oleh siapa? Yang menciptakan lagu Siapa Namamu itu adalah siapa? A. A.T. Mahmud. B. Latif Suhud. C. Ibu Kasur. Nah, tadi Bu Mala sudah menjelaskan siapa pencipta lagu Siapa Namamu. Maksudnya ini bukan siapa temanmu ya, tapi siapa namamu. Di lagu yang sebelumnya itu ada lagu Siapa Namamu. Itu ciptaan siapa? A. A.T. Mahmud. B. Latif Suhud. C. Ibu Kasur. Anak-anak bisa menjawab A, B, atau C. Yang kedua, saat bernyanyi hati kita merasa, saat anak-anak bernyanyi apa yang anak-anak rasakan? A. Sedih. B. Senang. C. Malas. Jadi anak-anak kalau sedang bernyanyi apa yang anak-anak rasakan? Anak-anak bisa menjawab A. Sedih. B. Senang. Atau C. Malas. Silahkan ditulis. Setelah tadi kita mengenal huruf, sekarang kita akan mengenal angka. Pasti anak-anak Bu Mala sudah mengenal angka 1 sampai 10 ya. Angka 1. Angka 1 itu angka urutan pertama. Angka urutan pertama ini urutan yang paling terkecil. Urutan angka yang paling terkecil.
Kemudian angka terkecil yang selanjutnya adalah angka 2. Setelah angka 1 adalah angka 2. Setelah angka 2 adalah angka 3. Kemudian setelah 3, 4. Kemudian setelah angka 4 adalah angka 5. Selanjutnya adalah angka 6, 7, 8, 9, dan 10. Angka 10 itu terdiri dari 2 angka. Angka 1 dan angka 0. Angka 1 dan angka 0 ini dibaca 10. Berlatih menghitung. Anak-anak, sekarang kita berhitung bersama ya. Di sini Bu Mala punya beberapa matahari. Coba anak-anak hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa matahari di sini? Nah, anak-anak bisa menuliskan angka 4. Sudah paham? Kemudian yang selanjutnya, masih berlatih menghitung. Bu Mala punya bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada berapa jumlah bulan? Ada 7. Alhamdulillah, pintar sekali. Lanjut, matematika. Sekarang anak-anak mengerjakan latihan soal matematika. Perhatikan bilangan 3, 1, 2, 4. Urutan bilangan yang paling sedikit. Yang paling sedikit itu yang paling apa? Yang paling kecil. Urutan yang paling pertama. Coba diperhatikan, tadi Bu Mala sudah memberikan penjelasan. Urutan pertama itu adalah dimulai dari angka apa? A, 4, kemudian 3, 2, baru 1. Atau B, 4, 3, 2, 1. C, 1, 2, 3, 4. Nah, coba anak-anak dipilih yang benar yang mana? A, B, atau C? Jawaban yang benar. Urutan yang paling sedikit. Urutan yang paling sedikit itu urutan angka yang paling kecil. Ya. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Coba anak-anak hitung berapa jumlah anak yang ada di gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa jumlah anak-anak yang ada di gambar di samping? A, 4, B, 5, C, 6. Ada berapa jumlah anak-anak ini? 1, terus 2, kemudian 3, 4, 5. Jadi anak-anak sudah bisa memilih ya. A, 4, B, 5, C, 6. Nah, coba yang mana jawaban yang benar? Silakan ditulis di buku tulis atau kertas yang sudah disiapkan. Sudah selesai? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bu Mala. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.
Sekian dari Bu Mala, kurang lebihnya Bu Mala mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.